Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Nah, ketemu lagi dengan saya untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita untuk kelas 11. Silahkan kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe channelnya. Dan jangan lupa kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Baik, terima kasih kalian yang sudah berdoa. Baik, kalau kemarin kita membahas tentang tata hukum yang ada di Indonesia, nah pada pertemuan kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang sistem peradilan yang ada di Indonesia. Baik, mencermati sistem peradilan yang ada di Indonesia, makna lembaga peradilan. Kalau kita berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, tentu kita tidak bisa lepas dari konsep kekuasaan negara. Kalau kalian masih ingat, tentu ada materi kelas 10 itu ada kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lain sebagainya itu. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang kekuasaan yudikatif yang juga bisa kita kenal dengan istilah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini ya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di bab 9 pasal 24. Nah, pasal 24 dan kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Kalau tadi undang-undang dasar, sekarang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ya, yang merupakan ini adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 24 disebutkan jelas bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kalau kita lihat di ayat 1 di sini dengan jelas disebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Artinya apa? Kekuasaan kehakiman itu tidak terpengaruh oleh kekuasaan yang lainnya. Di ayat 2 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Jadi kalau lembaga negaranya yang melaksanakan kekuasaan kehakiman itu ada dua, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tapi di Mahkamah Agung itu ada lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Ini ada 4 lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ada peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Nah, ada juga di ayat 3 disebutkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Terkait dengan kekuasaan kehakiman kan ada KY contohnya, terus ada kejaksaan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat apa itu makna peradilannya. Kita lihat proses peradilan. Nah, dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Ya, dengan demikian terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Apa bedanya? Kalau peradilan itu menunjukkan proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Jadi ketika ada suatu perkara diselesaikan, itulah yang namanya peradilan. Adapun pengadilan itu lebih menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Ya, kalau pengadilan itu lebih tempat, kalau proses disebut dengan peradilan. Sekarang kita lihat dasar hukum lembaga peradilan. Kalau dasar hukum lembaga peradilan tentunya yang pertama adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di mana yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peradilan ataupun pengadilan ya, itu kan dari kata adil. Nah, jelas bahwa di sini Pancasila, terutama sila kelima. Kemudian yang tadi sudah disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9. Bab 9 itu kan ada bab pasal 24, kemudian ada pasal 24A, ada pasal 24B, ada pasal 24C. Nah, selanjutnya ini tugas kalian yaitu untuk mencari dasar hukum berikutnya yang mengatur tentang pengadilan. Dalam hal ini peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, lalu peradilan agama, itu dasar hukumnya apa, dan banyak lagi yang lainnya. Silahkan kalian bisa lihat di buku paket kalian. Ini tugas kalian, silahkan dicatat ya. Nah, sekarang kita akan lihat klasifikasi lembaga peradilan. Tadi di pasal 24 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung. Ya.
Dan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan ada peradilan tata usaha negara. Dan kekuasaan kehakiman selain dijalankan oleh Mahkamah Agung, juga dijalankan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ini bedanya nih. Kalau MA itu ada lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Tapi kalau MK ini cuma satu-satunya, tidak ada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Konstitusi, cuma ada ini. Nah, sekarang kita akan lihat macam-macam peradilannya. Kalau MK cuma satu, nah MA kan ini ada peradilan umum, agama, militer, dan tun. Nah, sekarang kita lihat peradilan umum itu seperti apa, militer itu apa saja, agama apa saja, dan tata usaha negara apa saja. Nih, kita lihat di lembaga peradilan umum, ya, nih, di lembaga peradilan umum itu ada dua jenis pengadilan. Ya, yang pertama yaitu pengadilan negeri, ya, yang kedua pengadilan tinggi negeri. Ya, saya yakin kalau kalian pernah di kabupatennya pasti kalian bisa melihat pengadilan negeri ini. Nah, untuk di jenis lembaga peradilan agama, ya, ini ada lembaga pengadilannya, ada yang namanya pengadilan agama dan ada yang namanya pengadilan tinggi agama. Kalau militer, nah kalau militer ini akan berbeda sedikit ya, karena di militer itu tidak cuma dua. Ya, ada yang namanya pengadilan militer, ada yang namanya pengadilan militer tinggi, ya bukan pengadilan tinggi militer ya, tapi pengadilan militer tinggi. Yang berikutnya adalah pengadilan militer utama dan ada yang namanya pengadilan militer pertempuran. Ini ya, ada 4. Nah, sedangkan untuk peradilan tata usaha negara ini hampir sama dengan peradilan umum dan peradilan agama. Ada 2 lembaga peradilannya, yaitu pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Ya, inilah jenis-jenis lembaga peradilan ya, yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ya, dalam lingkungan peradilan umum itu ada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi negeri. Peradilan agama ada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Lalu di peradilan militer ada pengadilan militer tinggi, ada pengadilan militer utama, dan ada pengadilan militer pertempuran. Sedangkan di peradilan tata usaha negara itu ada pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Nah, sekarang untuk badan-badan peradilan di atas ini merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan, ya, untuk mencari keadilan, untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Apa saja kompetensinya? Kompetensinya ada 2, yaitu yang pertama kompetensi relatif, yang kedua kompetensi absolut. Yang disebut dengan kompetensi relatif yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. Kalau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidangkan di pengadilan militer. Nah, ini namanya kompetensi relatif. Ya. Kalau kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi 1 kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Misalkan ada kasus pencurian terjadi di wilayah hukum A, ya, maka yang berhak menyelesaikannya adalah pengadilan negeri A. Ya, ini yang disebut dengan kompetensi absolut. Jadi dilihatnya berdasarkan wilayah. Kalau kompetensi relatif itu berdasarkan kasusnya. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Silahkan catat yang penting dan kerjakan tugasnya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe. Banyak kesalahannya, saya mohon maaf dan semoga hari ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.